Halo teman-teman, hari ini aku mau balik ke Depok. Ini barangnya baru diantar 3, 1, 2, 3 sekali jalan sama bocil ini. Apakah kamu sedih? Sepertinya. Oke, cuaca di hari ini tuh seperti biasa. Langitnya putih, dingin, tidak apa? Tidak ngapain di sana? Tidak ada matahari yang tembus. Itu matahari kayaknya. Gunung Merapi juga nggak kelihatan dari sini. Marapi. Yoi. Bentuknya. Berangkat pulang kampung. Barangnya cuma 3. 1 koper, 1 tas besar, 1 tas kecil. Balik ke Depok. Barangnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nasuan ka po? Tas ini juga tas kecil. Masuk ka YouTube? Iya, masa YouTube mah. Adik lah. Jangan nampak lo muka sedih. Tidak dia nonton aku dah. Kayaknya. Itu matang na. Pandai orangnya. Tambah beras 1 karung. Ini pengen dilihatin ke bawah tapi ada nomor teleponnya. Tuh, up. Ini tintinannya baru. Halo, di video kali ini akan sedikit berbeda karena gue bakal menampingi video ini. Kenapa? Karena durasi videonya nggak terlalu panjang kayaknya kalau nggak bakal dijelasin, dan kalau nontonnya juga mungkin agak sedikit bingung kali ya. Tujuan gue menampingi itu selain karena bingung untuk diri gue sendiri, itu bisa mendokumentasikan perjalanan gue kali ini. Mungkin kalau nggak dijelasin juga bakal bingung dan bosan untuk menontonnya. Perjalanan kali ini dimulai dari berangkatnya tadi jam 9-an lah ya. Terus pemandangan di luar yang sangat luar biasa indahnya ini. Ada di Danau Singkarak tapi langitnya sangat tidak mendukung karena cuacanya lagi jelek banget karena musim dingin, karena musim hujan, apalagi setelah Gunung Merapi meletus kemarin. Bahkan Gunung Merapi itu tadi gue videoin gak kelihatan sih, sama bukit-bukit sekeliling Danau Singkarak juga nggak terlihat sama sekali. Ada sih dikit. Setelah itu gue tidur karena tadi nggak sarapan pagi, terus gue juga mual juga karena jalannya nggak lurus ya. Mungkin karena ngikutin Danau Singkarak itu yang belok-belok. Terus juga ini karena hasilnya yang dingin banget, enak banget buat tidur sebenarnya, tapi badan gue merasa kedinginan. Gak tau, gue rasa kalau di AC itu dinginnya nggak alami kali ya, jadi kayak tidak nggak terlalu enak sih kalau dingin AC itu, daripada dinginnya tinggal di gunung. Bangun-bangun udah di Sinjunjung, di sana makan dan istirahat buat sholat. Halo teman-teman, sekarang udah di Sinjunjung. Istirahat, sholat, makan kita. Mau sholat dulu. Udah sholat, kita mau balik lagi ke bus untuk ambil makan. Ya lupa, sekarang itu jam 1:21. Nih makannya, mau makan di sana aja. Oh iya, tadi di Solo sempat beli Solo bukan Solo. Sempat beli paragede itu karena gue kedinginan kan. Terus itu kan paragede masih panas-panas, gue masukin ke dalam selimut dan tangan gue buat menghangatkan tubuh gue, dan perutnya juga sedikit lapar karena nggak sarapan kan tadi. Terus udah mendingan lah. Di sini nggak ada jaringan sama sekali, bener-bener silang. Setelah jalan bentar baru ada jaringan eksis, tapi itu gue kan nggak punya kuota, jadi cuman ngandelin
free buat WhatsAppan doang. Jadilah sedikit menunggu untuk sampai ke kota, sekitaran kota, biar jaringannya itu stabil. Di sepanjang perjalanan menuju Jambi, gue melihat pemandangan yang hijau. Mata enak melihatnya dan gak bosan sih. Tapi itu tadi jaringannya yang super duper jelek dan gak stabil. Paling ada jaringan sekali-sekali setelah beberapa kilometer gitu baru ada. Dan jujur juga itu perjalanan dari Danau Singkarak tadi yang jalannya belok-belok itu membuat perut gue mual. Karena mungkin kosong juga ya tadi. Soalnya biasanya perjalanan yang segitu tuh nggak mual walaupun dia berbelok-belok itu. Uniknya di jalan ini gue melihat rumah-rumah orang yang nggak nempel banget sama jalan, kayak ada space gitu dari jalan baru dibikin bangunan rumah. Berbeda sama yang di sekitaran tempat tinggal gue ya. Mungkin itu sesuai ketentuan undang-undang juga kali ya. Beberapa kali jalan itu ada jalanannya yang lurus panjang gitu, tapi juga ada yang berbeloknya. Lumayan lama juga. Mungkin karena daerah perkebunan kali ya, atau bukit gitu. Jadi ya harus ada yang berbeloknya gitu. Beberapa kali terbangun, pas bangun itu gue ngeliat beberapa kali diam mobilnya. Macet bentar untuk nunggu giliran jalan karena ada yang karena longsor, jalannya agak sedikit jelek dan rusak. Mungkin karena akhir-akhir ini cuacanya itu buruk. Jam 3 sudah di perbatasan Sumbar dan Jambi. Sayangnya gue nggak sempat ngerekam. Lagi enak-enaknya main HP, terus tiba-tiba ngeliat ke sebelah ke jendela tuh, ada tugu perbatasan gitu, selamat datang di Jambi. Gue udah siap-siap sih ambil kamera, karena seingat gue itu setelah perbatasan Jambi bakal ada yang meninggalkan ranah Minang gitu. Tapi kayak gue udah sedikit lama nunggu, nggak ada. Gue keluarin lagi tuh kamera, tiba-tiba kelewat lagi dong yang selamat jalan dari ranah Minang gitu. Dan menyesal. Oh ya, jam 3.15 ini ya. Ini kita singgah ke Pertamina. Terus perjalanan gue nggak terlalu merhatiin jaringan ya. Terus di dekat Pertamina itu gue lihat jaringannya itu bener-bener silang, nggak ada jaringan sama sekali. Silang. Dari perbatasan tadi nggak banyak sih rumah orang, cuman ada kebanyakan tuh perkebunan, terutama sawit ya. Jam 4 tibalah di terminal Muara Bungo. Dari terminal itu kita keluar dari lintas Sumatera yang ini menuju lintas Sumatera yang satu lagi. Ini tuh melewati sungai yang sangat panjang dan jalannya yang sedikit berbelok-belok itu, nggak sedikit sih, banyak. Untuk jaringannya sendiri gue juga kurang tahu ya, karena sepanjang jalan itu gue nggak lihat HP lagi. Tidur karena udah udah mau malam kan, sore lah tibanya. Sore. Dan bangun udah jam 6 ternyata. Masih di jalan yang sama tentunya. Lihatlah ini. Minusnya sih ya itu jalannya berbelok-belok. Tapi untungnya supirnya pelan jadi nggak mual. Atau mungkin pengaruh karena udah makan tadi kali ya. Nggak tahu juga sih. Tapi gue nggak mual lagi. Tiba-tiba udah maghrib. Kita istirahat dulu. Sholat. Istirahat terus. Mau sholat. Nih lagi di mana? Nggak tahu. Jambi ya. Lupa lagi kan tadi bilang jam berapa. Sekarang 18.54. Udah kelar jamaknya maghrib dan isya dengan jamak takdim. Gimana kita sholatnya? Kalau dilihat-lihat dari Google Maps sih ini masih jauh banget untuk menuju lintas Sumatera yang gue bilang tadi. Karena sudah malam, jadi updatean kali ini cuman untuk melihat jam berapa sih kita nyampe sampai lintas Sumatera lagi. Ini jembatannya goyang-goyang, mana malam lagi nggak kelihatan kan.
cuman ngerasain goyang-goyangannya doang. Oh iya, hari ini kan ada streaming rap battle Capres 2024, jadi gue nontonnya di bus. Presiden hebat daripada pemimpin dengan partner. Jam 9.38 tuh belum nyampe di lintas Sumatera yang itu. Lumayan banyak goncangan, tapi ini mungkin karena malam jadi nggak kelihatan ini di kamera karena kameranya Akhirnya jam 21.45 barulah sampai di jalur Sumatera lagi, lintas Sumatera. Ternyata nggak jauh dari sana itu kita berhenti, busnya berhenti di Prasmanan gitu buat makan. Tadi kan udah sholat maghrib dan isya ya, sekarang gilirannya makan. Tapi gue nggak turun sih, gue makan di bus aja. Terus oh ya, tadi tuh gue kira nggak bakal berhenti lagi, kirain cuman maghrib doang kan, tapi bentar itu jadi nggak makan. Ternyata berhenti deh, jadi kita makan, perutnya jadi berisi lagi. Jadi itu udah lapar banget sebenarnya, udah ngeluarin roti juga, udah makan, tapi udah enak gitu loh rasanya, kayak roti lagi. Akhirnya makan nasi deh yang mengganjal perut. Setelah ini lanjut lagi menuju Palembang. Jam 22.35 atau jam 10.35 itu barulah sampai di perbatasan antara Jambi dan Palembang. Itu tuh udah di lintas Sumatera ya. Aku sengaja tidur biar nggak banyak habis energi, karena untuk mengisi perut paginya lagi tuh jauh banget, lama banget. Jadi gue sengaja buat tidur karena untuk ngisi perut lagi paginya itu bakal lama banget. Jadi untuk menghemat energi, jadilah gue tidur. Sama ini mungkin karena dingin juga ya, kalau malam kan dingin biasanya, jadi lebih baik tidur biar tidak asyim. Itulah kalau dingin tuh asyim terus. Jam 12 malam tuh gue kebangun lagi karena mobilnya, busnya tiba-tiba diam dan lampunya menyala dengan sangat terangnya ya, bagaimana tidak bangun. Kurang tahu sih itu berhenti karena apa, karena pintu akses buat penumpang itu nggak dibuka, tetap ditutup. Dan pasti itu bukan karena mau istirahat, mungkin ganti ban atau semacamnya kali ya, nggak tahu juga. Karena kalau didengar dikit suara luar itu kan nggak kedengaran banget sampai dalam kan, tapi ada kedengaran dikit itu kayak bengkel, kayak bengkel gitu, buka ban atau apa, nggak tahu juga. Oh ya, selama berhenti di sini tuh ada beberapa kali ya bus yang mau pulang ke Sumbar lagi itu tuh lewat. Terus mereka konvoy tapi bukan satu merek gitu loh. Awalnya itu ada yang ANS, terus di belakangnya kirain ANS lagi, ternyata NPM. Terus belakangnya itu apa coba? Sambodo coy. Jadi kayak 3 bus beriringan, bener-bener kayak konvoy, beneran konvoy, tapi beda-beda merek bertiga. Nggak sempat kerekam sih karena gue kira itu cuman bakal NS semua gitu. Oh ya, nggak lama setelah itu baru muncullah NPM lainnya, tapi itu tuh kayak udah ketinggalan gitu, bukan kayak konvoy yang kayak tadi. Jam 12.20 barulah kita jalan kembali. Gue bener-bener tidur sih di sini. Terus sampailah jam 3:30 di perbatasan, lupa itu perbatasan apa dah. Nah abis itu gue tidur lagi jam 4:30. Habis itu berhenti lagi di rest area 3. Oh iya, di Palembang itu, dari Palembang itu udah ke Lampungnya udah pakai tol ya, dari Palembang kota. Habis itu gue kan tidur lagi tuh dan bangun di rest area 336. Itu kita istirahat sholat subuh di sana. Yang lucunya itu ternyata di sana tuh belum masuk waktu sholat, tapi kita udah wudhu sih, nunggu kayak beberapa menit. Untung ada yang ingetin belum waktu sholat, jadi kita belum sholat dulu. Terus barulah sholat pas udah masuk waktunya azan, waktunya sholat. Jadi itu gue perkirakan ini perjalanannya cepet sih, biasanya tuh udah azan nyampe sana. Abis sholat gue mau menghangatkan perut kan, tapi tuh dilihat-lihat di sana cuma ada pop mie. Pop mie kan kalau dibawa ke bus itu kan agak sedikit menyengat ya bun. Terus juga
berair gitu kan, jadi kalau dibuang sampahnya agak susah, jadi ya nggak jadi, nanti jadi di tempat pemberhentian berikutnya, gue pikir gitu. Minimarketnya buka nggak ya? Bawa ke minimarket dulu nyari yang hangat. Gak dingin sih, tapi kayak masuk angin. Gak jadi, ternyata ini tuh kayak apa, warung gitu. Paling mie, mau makan mie dulu ntar aja. Ya Indomaretnya di sebelah sana, tapi kayaknya tutup deh. Iya kayaknya tutup. Oh iya, lupa tadi tuh karena bener-bener tidur, jadi gue nggak tahu itu di sepanjang jalan itu jaringannya bagaimana. Tapi yang jelas pas gue cek HP di rest area itu jaringannya bener-bener nggak ada, di dalam masjidnya bener-bener silang. Lewat dari rest area tadi barulah ada sedikit jaringan. Walau nggak stabil sih, itu kadang ada, kadang nggak ada, kadang kenceng, kadang lemah gitu. Nggak stabil juga, tapi setidaknya adalah bisa. Kalau mau WA-an pasti, nggak pasti juga sih, kadang kekirim kadang enggak gitu. Terus tiba-tiba busnya berhenti lagi, bentar doang sih, terus lanjut lagi, nggak tahu kenapa ya. Nah tibalah pagi ini jam 9:07 di Lampung. Di Lampung kita makan di sana. Nah di sana gue pesen pop mie aja, yang gue bilang tadi kan, pengen menghangatkan perut karena udah pagi, semalam juga dingin gitu kan, menghangatkan perut doang sih. Pengen makan nasi yang dibawa dari rumah, tapi udah dingin, kurang enak juga perutnya. Jadi gue berencana bakal makan nasi itu di kapal. Oh iya, tuh gue pikir kan nasinya yang dibungkusin cuma 3 ya, jadi kayak 2 kan udah dimakan tadi kan. Nah jadi sisa 1 nih, ntar aja makan di kapal. Ternyata tuh setelah gue lihat di kapal ternyata ada 2 lagi, jadi itu tuh ada 4 nasi ternyata dibungkus sih. Istirahat makan teman-teman, jam 7.25. Gue pengen beli yang menghangatkan. Kayak kira-kira ya pop mie ya, pas pop ini guys, pop mie sepi ya, nggak serame yang waktu itu, sepi banget, belum pada turun orang-orang, mobilnya juga cuma 1. Nyambi nonton dikit biar nggak bosan banget. Ini perut gue udah dingin banget, pengen dihangatkan. Lumayan rame di sana juga, ada yang ke sebelah. Gue bawa 3 bungkus nasi sih, jadi yang 1 lagi rencananya mau beli mau makan di kapal aja nanti. Oh iya, gue lupa bilang, itu sebenarnya awalnya gue kesel banget. Gue kan bangkunya itu kan nomor 8 ya, yang 8 itu artinya gue tuh harusnya sebelah kanan itu dekat jendela, tapi pas gue mau naik itu udah ada orang di sana. Terus gue juga nggak enak hati juga kan, gak bisa bilang sama mbaknya, tapi gue udah nanya. Itu sebenarnya kan yang sebelah sini ada 1 yang kosong, yang sebelah sini ada 1 yang kosong juga, tapi yang ini benar-benar di jendela. Gue pikir di sana kan. Terus gue tanya dulu sama bapak yang duduk di sini pas mau naik tadi, Pak ini bangku nomor 8 yang mana ya? Terus bapaknya lihat kan, oh ya di sana sana mbak gitu dia bilangnya. Oh iya gitu, yang sebelah sini kan, yang sebelah kanan. Terus gue tanya sama kakaknya, Kak bangku 8 di sini ya? Terus dia jawabnya iya gitu doang. Oh iya 8 ya kak, iya gitu. Terus ya udah, gue udah kayak nunggu sekitar berapa detik tuh, 5 detik kali ya. Terus dia nggak pindah, nggak geser. Oh ya udah, kayaknya gue disuruh duduk di sana deh, jadi kayak gue nggak jadi duduk di pinggir. Kesel banget. Jadi duduknya itu di sini ya, yang gue duduk sekarang itu. Nah tapi di jalan tol ITERA, setelah jalan tol ITERA kan kita keluar dulu kan. Nah di sana turunlah si kakak itu, si mbaknya yang sebelah kanan, samping gue. Di gue seneng dong, nggak ada orang lagi di sana. Ya, tapi itu gue bersyukur juga sih, karena oh iya ya di sini panas juga ya karena matahari gitu.
Tapi sebelumnya kayak gue udah kesel banget. Tapi gak apa-apa ya. Setelah dari Lampung gue sendirian di bangku itu. Tapi sebelum naik kapal banget, pas persis di sana naiklah satu orang bapak. Terus dia duduk di samping gue, jadi nggak apa sih. Tapi yang penting gue abis itu bener-bener yang di pinggir. Tapi ada temannya lagi cowok di samping gue. Oh iya, lupa bilang kan di perjalanan. Oh iya. Oke, di perjalanan ke Bakauheni tadi, gue kurang tahu sih bacanya Bakauheni. Maaf ya, karena gue nggak tahu bener-bener gimana search ini gue baca sesuai namanya aja ya, tulisannya Bakauheni itu. Di sana perjalanan pemandangannya mirip lah sama di Palembang. Itu yang datar semua, yang kelihatan panjang gitu. Tapi itu rata-rata sawah yang datar panjang itu. Jadi pemandangan kalau ngelihatnya itu leluasa sampai ke ujung. Di sana kan udah pagi ya, jadi kayak gue udah nggak minat tidur lagi, main HP, scroll. Ada toke, sudah toke. Toke please stop dulu, pengen bikin video. Jadi di jalan itu gue baru sempat buka story bapak aku, sedih banget, serius, sesedih itu, jadi nangis kan, lihatlah. Terus nyampe Bakauheni itu jam 9:58. Untuk video di kapal mungkin bakal gue review di video selanjutnya kali ya, karena ini agak sedikit panjang sepertinya kalau dimasukin di sini. Oh ya, ini kapal terbesar yang pernah aku naiki, besar banget guys. Pikiran boy. Tuh yang di atas, yang di bawah. Oh. Banyaknya nih mobil. Tuh. Gila coy. Tadi kan sampai pelabuhan jam 9:58 kan. Nah, kapal berangkatnya itu itu kita nungguin sekitar berapa gitu. Sejam kali ya. Kita nunggu sampai giliran masuk kapal, terus udah di kapal. Nah, berangkatnya itu jam 11:13. Itu perut gue keroncongan banget sebenarnya. Pengen beli tapi kayak ini bentar lagi nih gitu, sampai sejaman ternyata. Terus udah di kapal barulah gue makan sambil melihat pemandangan yang indahnya. Terus jam 12:50 tuh udah siap-siap buat turun kapal dan nyampe daratan itu jam 13:03. Lihatlah deretan bus-bus yang mau balik ke Sumatera ini. Banyak banget. Nggak ada yang dikit kok, soalnya sekarang kan bukan hari pulang kampung juga, bukan hari libur, jadi ya begitu. Sebelum benar-benar meninggalkan Sumatera, marilah kita mengabadikan momen yang indah ini. Oh ya, tol dari Merak sampai Jakarta itu membosankan banget, gak ada apa-apa dilihat kiri kanan. Tapi si bapak yang tadi tuh ngajak ngobrol sih, jadi nggak apa-apa. Terus juga sama jalannya itu mulus kan, udah lurus terus mulus, jadi oke lah, walaupun sedikit membosankan, gak ada apa-apa ya. Tapi oh ya, sama jaringannya juga udah sedikit stabil ya, karena udah memasuki, karena di kiri kanannya itu rumah pemukiman orang, jadi ya emang lancar jaringannya. Siap-siap sebentar lagi menginjakkan kaki di ibu kota. Sudah terlihat gedung-gedung tinggi pemirsa.
ini terminal pertama di Tangerang. Selanjutnya gue nggak sempat video-videoin lagi. Sampai di terminal pap dulu lah sama orang rumah ya kali nggak. Terus lihatlah barangku. Ini beras. Tuh dusnya 2, tas 1, koper, tas lagi. Ini makanan ternyata nggak habis. Terus gue dijemput sama tante gue kan. Terus gue nginep 3 hari di sana. Terus balik ke Depok pas pemilu banget, hari pemilu. Tapi siangnya, inilah barang-barang gue yang mau dibawa ke pasar. Itu udah sedikit berkurang ya dari kemarin. Soalnya kemarin kan ada yang titipan juga. Pulangnya gue naik ojol. Bukan ojol, siapa sih namanya? Kalau mobil, mojol ya. Mobil online. Udah, gue nggak mau menyebut merek. Dikit lagi nih. Margonda, Kukusan, wah sudah deket. Ini sudah nyampe kosan. Nah, kalau dilihat-lihat tuh, belum banyak yang balik ya. Dan itulah perjalanan gue balik ke perantauan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!